Pemirsa, Google meluncurkan fitur baru bernama Personal Intelligence untuk asisten kecerdasan buatan miliknya Gemini, di mana fitur ini nantinya memungkinkan Gemini terhubung dengan data pribadi pengguna dari sejumlah layanan Google dan bersifat opsional. Perusahaan teknologi raksasa Google Inc. secara resmi meluncurkan fitur baru bernama Personal Intelligence untuk asisten kecerdasan buatan miliknya Gemini. Di mana fitur ini nantinya memungkinkan Gemini terhubung dengan data pribadi pengguna dari sejumlah layanan Google dan bersifat opsional. Melalui fitur ini, Gemini dapat mengakses informasi dari aplikasi seperti Gmail, YouTube, Google Search, dan Google Photo untuk digunakan dalam percakapan dengan pengguna. Personal Intelligence rencananya mulai diluncurkan secara bertahap selama sepekan ke depan bagi pelanggan Google AI Pro dan AI Ultra di Amerika Serikat, serta dapat diakses melalui web, Android, dan iOS. Melansir GSM Arena, Personal Intelligence Google dirancang untuk mengambil detail spesifik dari data pribadi seperti email dan foto guna menjawab pertanyaan pengguna secara lebih relevan untuk memberikan jawaban yang disesuaikan secara unik. Dengan demikian, saat diaktifkan, Gemini akan mengakses data pengguna untuk menjawab permintaan tertentu, sekaligus membantu menjalankan berbagai tugas secara lebih aman. Tidak hanya itu, manajemen Google juga menyediakan opsi chat sementara bagi pengguna yang ingin berinteraksi dengan Gemini tanpa personalisasi. Adapun terkait data sensitif, perusahaan meyakini Gemini berupaya menghindari membuat asumsi proaktif terkait data sensitif seperti kesehatan meski tetap akan membahasnya jika pengguna meminta. Berbagai sumber, iDex Channel. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan produsen komputer Lenovo secara resmi memperkenalkan serangkaian inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk gelaran Piala Dunia 2026 datang. Di mana kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan teknologi perwasitan, kemampuan analisis, dan performa pertandingan, serta memperkuat keterlibatan para supporter. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA dan produsen komputer Lenovo resmi memperkenalkan serangkaian inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang ditujukan untuk meningkatkan teknologi perwasitan, kemampuan analisis dan performa pertandingan, serta memperkuat keterlibatan para penggemar menjelang gelar Piala Dunia 2026 yang akan diikuti sebanyak 48 tim. Inovasi yang diberi nama Football AI tersebut diumumkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan Chairman sekaligus CEO Lenovo Yuan Qingyang dalam ajang Lenovo Tech World 2026 yang digelar pada hari pembukaan CES di Sphere, Las Vegas, Amerika Serikat. Di mana rangkaian inovasi ini mencakup Football AI Pro, avatar pemain 3D berbasis AI, serta versi terbaru review untuk siaran pertandingan. Dalam laman resminya, FIFA menyatakan inovasi ini sejalan dengan fokus strategis organisasi dalam bidang digital dan AI yang tertuang dalam Strategic Objective for the Global Game 2023-2027. Salah satu inovasi utama untuk Piala Dunia 2026 ialah Football AI Pro sebagai asisten pengetahuan berbasis AI generatif yang dikembangkan untuk mendukung seluruh 48 tim peserta di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sekaligus membantu analisis pertandingan guna menciptakan kesetaraan akses data di level elit sepak bola. Adapun Football AI Pro nantinya akan ditenagai kemampuan AI menyeluruh milik Lenovo dan dibangun di atas Football League model yang dapat menganalisis ratusan juta titik data sepak bola milik untuk menghasilkan wawasan yang tervalidasi dalam bentuk teks, video, grafik, serta visualisasi 3D. Tidak hanya itu, FIFA dan Lenovo juga akan memperkenalkan avatar pemain 3D berbasis AI sebagai pengembangan signifikan dalam teknologi offside semi-otomatis. Berbagai sumber, iDex Channel. Produsen mobil Honda mengambil langkah strategis dan simbolis dalam sejarah panjang perusahaan, di mana raksasa otomotif asal Jepang ini secara resmi mengumumkan perombakan desain logo H legendaris sebagai penegasan dimulainya fondasi kedua menuju era elektrifikasi penuh. Raksasa otomotif asal Jepang, Honda Motor Co. secara resmi mengambil langkah strategis dan simbolis dalam sejarah panjang perusahaan dengan mengumumkan perombakan desain logo H legendaris mereka. Di mana perubahan identitas visual ini tidak hanya sekedar penyegaran estetika, melainkan sebagai penegasan dimulainya fondasi kedua Honda menuju era elektrifikasi penuh.
Seperti diketahui, logo H klasik yang telah menjadi wajah Honda sejak 1963 ini diimajinasikan ulang dengan desain terbaru yang tampil lebih minimalis, termasuk menanggalkan bingkai kotak yang selama ini menjadi ciri khas, sekaligus membentuk siluet menyerupai dua tangan yang terbentang sebagai representasi semangat perusahaan menuju transformasi teknologi cerdas. Meski telah diperkenalkan, namun publik harus bersabar melihat debut emblem ini di jalan raya setelah juru bicara Honda di Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa logo H terbaru dijadwalkan mulai diterapkan pada lini kendaraan listrik dan hybrid elektrik generasi berikutnya mulai tahun 2027 mendatang. Dengan model produksi pertama yang diproyeksikan menyematkan logo ini adalah jajaran Honda Zero Series. Adapun perubahan logo ini merupakan peristiwa langka bagi perusahaan di mana sejak pertama kali digunakan pada 1963, logo H hanya mengalami beberapa kali penyesuaian desain yakni pada tahun 1969, 1981, 1991 dan terakhir 2001. Kini di tahun 2026 Honda kembali berinovasi demi menyongsong masa depan industri otomotif yang semakin hijau. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu telah menghabiskan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO per akhir 2025. Dana tersebut digunakan untuk penguatan pendanaan anak usaha dan kebutuhan operasional. PT Raharja Energi Cepu Tbk menghabiskan dana IPO sebesar Rp212,23 miliar per 31 Desember 2025. Dana bersih tersebut berasal dari total dana IPO Rp218,56 miliar setelah dikurangi biaya emisi Rp6,32 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi, mayoritas dana dialokasikan dalam bentuk pinjaman cash call kepada entitas anak. Sebesar Rp157,3 miliar disalurkan kepada PT Raharja Energi Tanjung Jabung dan Rp34,9 miliar kepada PT Petrogas Jatim Utama Cendana. Selain itu, Ratu juga mengalokasikan Rp19,9 miliar untuk mendukung kebutuhan operasional perseroan. Adapun Ratu resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2025 dan sahamnya sempat melonjak 24,78% pada hari pertama perdagangan. Secara keseluruhan, Ratu menghimpun dana Rp624,46 miliar dari IPO dan divestasi saham. Perseroan telah menyiapkan 7 rencana akuisisi dalam 3 tahun ke depan dengan nilai $10 juta hingga $150 juta per transaksi. Dalam jangka menengah hingga panjang, Ratu menargetkan ekspansi ke pengelolaan PSC berskala kecil hingga besar di Indonesia dengan target imbal hasil di atas 10%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk telah menggunakan seluruh dana dari penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI pada 12 Januari 2026, dipaparkan jika total dana penerbitan sebesar Rp5 triliun telah habis dipakai untuk ekspansi kredit. Direktur Treasury and International Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk Ari Rizaldi menjabarkan dana sebesar Rp33,68 miliar digunakan untuk biaya penawaran umum, termasuk biaya jasa penjamin efek, jasa akuntan, jasa konsultan hukum, ahli keberlanjutan, jasa notaris, wali amanat, pemeringkatan, pencatatan efek, pernyataan pendaftaran, dan biaya lainnya. Adapun hingga November 2025, emiten berkode saham BMRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.452 triliun atau tumbuh 13,1% secara tahunan. Dengan total aset Bank Mandiri menjadi naik sekitar 14,6% secara tahunan menjadi Rp2.120 triliun. Kita berlanjut ke emiten selanjutnya, pemirsa. Emiten real estate PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menatap masa depan industri pergudangan khususnya kawasan MM 2100 dengan positif. Hal tersebut didukung permintaan yang kuat di sejumlah faktor, khususnya dari sektor data center, farmasi, otomotif, serta makanan dan minuman. Emiten real estate PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menatap masa depan industri pergudangan khususnya kawasan MM 2100 dengan lebih positif.
Hal tersebut didukung oleh permintaan yang kuat dari sejumlah faktor, khususnya dari sektor data center, farmasi, otomotif, elektronik, logistik, serta makanan dan minuman. Head of Corporate Finance and Investor Relations PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Rika Mandasari mengatakan bahwa infrastruktur yang saling terpaut seperti water treatment plant, wastewater treatment plant, sistem keamanan 24 jam, hingga konektivitas broadband berkecepatan tinggi juga turut mengunggulkan kawasan pergudangan tersebut. Dengan letaknya yang tidak jauh dari pintu tol Jor 2 dan tol Cibitung, membuat lokasi perseroan sangat strategis untuk kegiatan logistik dan industri. Oleh karena itu, guna menangkap tingginya permintaan, emiten berkode saham BST telah meluncurkan Beva Industrial Hub sebagai kawasan yang menawarkan konsep gudang dan pabrik siap pakai dengan solusi terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pabrik, manufakturingan, dan pergudangan. Secara umum, tingkat okupansi fasilitas pergudangan sewa BST cukup tinggi dengan model digunakan didominasi oleh sewa jangka menengah hingga panjang. Adapun dalam jangka menengah, pihak perusahaan akan terus mengembangkan fasilitas industri yang tersedia secara bertahap untuk mewujudkan dinamika permintaan, situasi pasar, serta strategi bisnis perseroan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten pertambangan PT Vale Indonesia Tbk mengungkapkan pasar ekspor untuk produk hilirisasi nikel yaitu Nickel Matte untuk tahun 2026 masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar di Jepang, di mana negeri Sakura merupakan pasar dengan long-term contract agreement perseroan dengan tujuan pengiriman ke Vale Japan Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Budia Wansyah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 harga ore nikel Vale cukup tinggi, yakni hampir mencapai 40% lebih tinggi dari harga patokan mineral nikel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan proses perizinan yang telah lengkap, pihak perusahaan meyakini seluruh aktivitas pekerjaan kini dapat berjalan normal, patuh dan berkelanjutan. Sejalan dengan agenda pemerintah, emiten berkode saham INCO ini juga melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi serta pengembangan fasilitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach guna meningkatkan daya saing industri nikel nasional dalam rantai pasok global, khususnya untuk kebutuhan pendanaan kendaraan listrik.